Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, Juventus ikat Blaise Matuidi dengan kontrak anyar sampai 2021. Gelandang asal Prancis Blaise Matuidi sudah nyaris angkat kaki dari Juventus pada musim panas ini. Tetapi kepergiannya batal terlaksana karena sang klub memilih untuk memperpanjang masa abdinya sampai 2021. Ya, seperti yang diketahui, kontrak pria berusia 32 tahun tersebut berakhir pada penghujung musim 2019-2020. Namun, kontribusinya sejauh ini membuat Juventus merasa sayang untuk membiarkannya pergi. Kabar tersebut diketahui dari laporan tengah tahun klub yang rilis baru-baru ini. Dari situ diketahui bahwa Matuidi telah menandatangani kontrak anyar pada tanggal 14 Februari, namun belum diumumkan kepada publik. Terlepas dari itu, Matuidi sudah hampir pasti bertahan di Turin sampai paling tidak tahun 2021 mendatang. Dan perpanjangan kontrak tersebut membuat Olympique Lyon yang dikabarkan sedang mengejarnya harus gigit jari. Sadio Mane tidak bakalan pindah ke Real Madrid. Sadio Mane tengah santer dibicarakan bakal menjadi target utama Real Madrid. Tetapi striker Liverpool itu diklaim tak akan pindah ke Los Blancos. Zinedine Zidane dilaporkan telah menargetkan Mane sebagai salah satu incaran topnya. Pelatih Madrid itu kabarnya meminta Los Merengues untuk menganggarkan dana lebih dari 100 juta pound sterling atau setara 2 triliun rupiah demi bisa mendapatkan tanda tangan pemain asal Senegal tersebut. Meski begitu, Liverpool tampaknya akan sulit untuk melepaskan pemainnya tersebut. Terlebih, Mane merupakan salah satu pilar trio serangan maut Reds bersama Roberto Firmino dan Mohamed Salah. Mantan pemain Liverpool Steve McManaman berpendapat jika Mane tidak akan menerima tawaran ke Madrid. Menurutnya, ex-pemain Southampton itu bakal tetap bertahan di Anfield. Kalau saya sih skeptis dengan isu ketertarikan Real Madrid kepada Sadio Mane. Saya pikir tidak ada itu kesempatan buat Mane atau Mohamed Salah untuk bergabung ke Real Madrid atau Barcelona, kata McManaman seperti dilansir dari Metro. Kemana Jadon Sancho? De Bruyne tak mau tahu. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne buka suara terkait rumor transfer wonderkid Borussia Dortmund Jadon Sancho ke Manchester United. Sebelum memutuskan ke Dortmund, Sancho menimba ilmu di tim muda Manchester City pada periode 2015 sampai dengan 2017. Kala itu, De Bruyne mengaku sempat merasakan berlatih dengan sang pemain. Hal itu diungkapkan De Bruyne saat melakukan siaran langsung via akun Instagramnya Selasa 31 Maret. Sancho luar biasa, aneh, saya berlatih beberapa kali dengannya dan dia pergi, tidak bisa dipercaya, ucap De Bruyne. Terkadang hal seperti itu terjadi di sepak bola, tetapi itu terbukti menjadi pilihan bagus untuknya, tambahnya. Sekarang jika kami menginginkannya, kami harus bayar. Saya tidak ingin tahu dia akan kemana, pungkas De Bruyne. Maurizio Sarri ingin boyong Willian ke Juventus. Pelatih Juventus Maurizio Sarri dikabarkan tertarik mendatangkan winger Chelsea Willian pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain asal Brazil berusia 31 tahun itu belum menaikkan kontrak baru dengan The Blues sehingga jika ini terus berlanjut, ia akan berstatus bebas transfer pada akhir Juni mendatang. Willian baru-baru ini menyatakan kalau dirinya ingin bertahan di Liga Premier Inggris terlepas apakah ia akan menaikkan kontrak baru di Stamford Bridge atau tidak. Willian kabarnya menginginkan kontrak baru 3 tahun dengan Chelsea. Namun pihak klub hanya akan memberikan perpanjangan masa pengabdian hingga Juni 2022 sehingga pembicaraan kini menemui kata buntu. Dilansir Tuttosport, Sarri yang pernah melatih Chelsea pada musim lalu ingin bereuni dengan Willian pada musim 2020-2021 mendatang. Inter Milan bujuk Dries Mertens hianati Napoli. Inter Milan diberitakan masih menaruh hati terhadap Dries Mertens. Tim berjuluk Nerazzurri itu diberitakan tengah mengupayakan penyerang Napoli itu membelot ke Giuseppe Meazza. Calciomercato mengklaim bahwa Antonio Conte sangat tertarik menjadikan Mertens sebagai bagian dari timnya karena gaya permainannya.
Conte juga merasa bahwa opsi lini serangnya saat ini masih sangat terbatas. Untuk itu, ia butuh pemain yang teruji untuk menjadi bagian dari skuadnya. Laporan itu mengklaim bahwa Inter Milan sudah menyodorkan draft kontrak bagi Mertens jika ia ingin bergabung dengan Nerazzurri. Laporan itu tidak menyebut secara detail berapa durasi kontrak yang akan didapatkan Mertens, namun pemain 32 tahun itu diyakini bisa mendapatkan kontrak berdurasi 2-3 tahun di Milan. Ia juga diberitakan akan mendapatkan gaji pokok sebesar 5 juta euro atau setara 89 miliar rupiah per musim plus sejumlah bonus. Untuk itu, Inter berharap sang striker menerima tawaran tersebut. Sentil balik Karim Benzema, Olivier Giroud, saya go-kart juara dunia. Striker Chelsea dan timnas Prancis Olivier Giroud membalas dengan elegan ejekan yang dilontarkan kompatriotnya Karim Benzema. Sebelumnya, Benzema menilai dirinya memiliki kemampuan sepak bola yang jauh lebih baik ketimbang Giroud. Benzema mengibaratkan dirinya sebagai mobil Formula One, sementara Giroud hanya sebatas mobil go-kart. Kalimat pedas itu diucapkan striker Real Madrid itu ketika ia melakukan live di Instagram akhir pekan lalu. Terkini, Giroud juga menegaskan bahwa ia hanya berbicara apa adanya tentang Benzema. Apakah saya sama seperti go-kart? Ucap Giroud dengan gestur merenung saat diwawancarai B-Food. Ya, go-kart juara dunia, tambahnya. Liverpool siap datangkan Layvin Kurzawa. Liverpool dikabarkan mempertimbangkan untuk mendatangkan bek Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa pada bursa transfer musim panas mendatang. Kontrak Kurzawa bersama PSG akan berakhir di penghujung Juni mendatang. Kurzawa yang tampil 23 kali untuk PSG pada musim 2019-2020 ini tidak bermain dalam 3 pertandingan terakhir klub di ajang Ligue 1 Prancis meski ia ikut ambil bagian dalam 3 laga terakhir di Liga Champions. Barcelona center masih dikait-kaitkan dengan Kurzawa, sedangkan Arsenal sempat membidik sang bek kiri pada Januari lalu. Dilansir Sport, Liverpool juga siap bersaing untuk mendapatkan Kurzawa ketika bursa transfer terdekat kembali dibuka. Belum mau dipotong gaji, pemain Premier League tak bermoral. Pandemi COVID-19 saat ini sudah membuat seluruh sektor terganggu khususnya olahraga. Karena itu, klub-klub besar seperti Barcelona, Juventus, Borussia Dortmund, dan Bayern Munich sepakat untuk memotong gaji para pemain serta staf pelatih. Ini dilakukan agar roda perekonomian klub tetap oke. Tetapi beda halnya dengan di Inggris. Klub-klub seperti Tottenham Hotspur, Newcastle United, dan Norwich City malah memotong gaji staf non-lapangan lebih dahulu sebesar 20% termasuk direksi. Bahkan dari pegawai yang bukan pemain tim utama dan staf pelatih sudah ada yang dirumahkan. Sementara itu, para pemain masih menerima gaji penuh meski hampir sebulan tidak bermain. Eddie Howe jadi pelatih klub Liga Inggris pertama yang potong gaji. Pelatih Bournemouth Eddie Howe jadi juru taktik pertama yang memotong gajinya secara sukarela di sepak bola Inggris. Howe bersama Kepala Eksekutif Neil Blake, Direktur Teknis tim Richard Hughes, dan Asisten Manajer Jason Tindall telah melakukan pemotongan gaji sesuai keikhlasan masing-masing. Pemotongan itu dilakukan agar para karyawan Bournemouth lainnya dapat menerima gaji mereka secara utuh di tengah situasi sulit ini. Langkah-langkah ini telah diambil untuk menjaga stabilitas keuangan klub selama periode yang tidak pasti. Tidak hanya di sepak bola, tetapi juga untuk bisnis di semua industri di seluruh dunia. Bunyi pernyataan resmi Bournemouth seperti yang dikutip Independent Kamis 2 April 2020. UEFA tunda Liga Champions dan Liga Eropa 2019-2020 hingga Juli dan Agustus. Federasi Sepak Bola Eropa memutuskan untuk menunda kompetisi Liga Champions dan Liga Eropa 2019-2020 hingga Juli dan Agustus. Pada hari Senin 1 April 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat, UEFA memang mengadakan pertemuan dengan 55 asosiasi sepak bola Eropa untuk membahas rencana kompetisi mendatang yang sempat mengalami penundaan. Berdasarkan laporan dari Daily Mail, UEFA pun telah memutuskan untuk memindahkan lanjutan Liga Champions dan Liga Eropa 2019-2020
ke bulan Juli dan Agustus. Sementara itu, semua pertandingan internasional yang dijadwalkan pada Juni kemungkinan akan ditunda sampai musim gugur. Keputusan tersebut dibuat untuk memberikan jalan bagi kompetisi domestik dalam menyelesaikan musim 2019-2020. Barcelona bandrol Samuel Umtiti 900 miliar rupiah. Barcelona dikabarkan siap menjual Samuel Umtiti dengan harga 44 juta pound sterling atau setara 900 miliar rupiah pada bursa transfer musim panas mendatang. Umtiti menjalani 114 penampilan sejak meninggalkan Olympique Lyon pada 2016, namun baru-baru ini absen akibat cedera atau di-drop ke bangku cadangan. Umtiti yang kontraknya menyisakan 3 tahun lagi di Camp Nou disebut-sebut berpeluang hengkang ketika bursa transfer terdekat kembali dibuka. Dilansir Sportsmall, dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19, Umtiti diperbolehkan untuk meninggalkan Barcelona dengan harga 44 juta pound sterling. Manchester United, Arsenal, dan Chelsea kabarnya tertarik menggunakan jasa Umtiti. Baru pulih dari koma, Ayak putus kontrak Abdelhak Nouri. Ayak memutus kontrak Abdelhak Nouri yang baru pulih dari koma panjang setelah mengalami kerusakan otak serius dan permanen karena serangan jantung saat terakhir bermain dalam uji coba pramusim pada 2017. Kampiun Eredivisie Belanda terus membayar gajinya selama dalam kondisi koma, namun sekarang secara resmi Ayak menganulir kontrak sang pemain muda yang sedianya akan diperpanjang secara otomatis pada 1 Juli mendatang. Nouri baru bangkit setelah 2,5 tahun mengalami koma. Menurut laporan The Telegraph, Ayak saat ini tengah dalam perbincangan dengan keluarga Nouri mengenai masa depan sang pemain, yang kini telah dipindahkan ke ruang khusus di rumahnya setelah menghabiskan bertahun-tahun dirawat di rumah sakit. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!